salah satu hal yang sangat prinsip ya, sehingga kita ini hukumnya wajib ya ketika melakukan verifikasi data. Nah, tujuan ground check adalah untuk mengetahui tutupan lahan yang terbaru. Nah, bagaimana langkahnya? Dulu sekali ya, ketika saya masih bekerja, waktu awal-awal bekerja, itu yang namanya HP Android, smartphone itu belum keluar. Cara melakukan ground check adalah ya dengan manual, ya. Peta citra yang sudah ada, kemudian kita cetak ya, terus kemudian kita ke lapangan. Jadi kita melihat satu persatu apa yang ada di lapangan. Ya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi ya, kita bisa melakukan interpretasi peta citra itu melalui Google Street View ya. Google Street View. Nah, ini misalnya ada lahan terbangun. Apa ini? Ternyata ada rumah sakit. Terus kemudian kita identifikasi satu-satu. Nah, setelah sudah berhasil kita identifikasi, baru kita masuk ke aplikasi. Aplikasinya sebenarnya tidak hanya Avenza. Anda bisa menggunakan beberapa fitur aplikasi, atau barangkali ketika Anda ada yang sudah paham aplikasi yang lainnya, Anda juga boleh menggunakan itu. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi, yang penting adalah kita sudah menginterpretasikan peta citra ya. Kalau kita sudah menginterpretasikan peta citra, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, nanti ketika kita di lapangan, kita tinggal meng-cross check apakah data yang ada atau peta yang sudah kita buat itu kondisinya sudah sesuai dengan real atau belum ya. Terutama kalau sekarang ini kan pembangunan seperti kebutuhan rumah dan sarana gitu ya, itu cepat sekali. Nah, kita 1 tahun saja itu bisa ada perubahan penggunaan lahan ya, terutama untuk lahan terbangun. Maka ini menjadi sangat penting sekali untuk kita lakukan. Nah, semula peta citra ini setelah kita dapatkan, ya langkahnya ini kita lakukan interpretasi. Anda bisa menggunakan Google Street View ya, atau Google Map. Nah, setelah ini, nah ada 2 yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangan ya. Ada yang langsung peta citra dimasukkan, ada yang sudah menginterpretasikan. Nah, kenapa yang satu ada yang sudah selesai menginterpretasikan kemudian dimasukkan ke aplikasi, tapi ada yang satu belum. Nah, memang kalau interpretasi dulu ya, itu memang butuh waktu yang lumayan ya. Butuh waktu yang lumayan. Nah, sehingga kita ketika di lapangan tidak terlalu banyak. Ya, beda ketika kita peta citra yang kita masukkan ke aplikasi, ketika kita di lapangan jauh itu lebih lama penyelesaiannya. Nah, artinya apa? Ini akan berdampak pada kos yang kita keluarkan pada saat di lapangan. Ini ada sarana ya, dan kemudian tracking jaringan jalan. Nah, kemudian salah satu yang bisa Anda gunakan juga aplikasi Locus Map ya. Locus Map, Locus GIS, Locus Map Tweak ini harus diinstal jadi satu dulu di HP. Kemudian Anda nanti bisa track di kondisi di lapangan ya. Yang terakhir ini yang aplikasi Avenza tadi. Nah, ini kita coba lakukan semuanya. Nah, nanti kita akan cari kelebihan dan kekurangannya
untuk teknik ini apa? Untuk aplikasinya terutama ya. Barangkali ada yang nanti menambahkan lagi untuk aplikasi yang berbeda juga dipersilahkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin belum, Bu. Nah, sekarang kalau belum ada yang ditanyakan, Anda bisa latihan atau menginstal aplikasi dulu. Ada yang saya pikir kemarin sudah di ini kan ya, yang Avenza semester 3 kemarin jawaban siapa tadi? Januar ya, sama teman-teman beberapa teman-teman. Semester 2 masih ada aplikasinya? Udah dihapus, Bu. Udah dihapus, Bu. Oh ya udah Berat, dibuka Bu. lagi aja. Iya, Bu, HP saya kentang, Bu. Berat di HP saya kentang, Bu. HP-nya kenapa? Ya. Kentang. Nggak kuat HP-nya, Bu. HP saya nggak kuat, Bu. Memorinya, Bu, besar. Kentang kok bisa buat internetan. Memorinya besar ya, sudah yang beberapa yang ini dihapus aja dulu. Oke, Bu. Saya soalnya kemarin juga pas install saya pindah dulu sebagian file-file yang ini ke laptop. Bu, kalau Navitel boleh. Sudah punya Navitel? Yang Navitel ada berapa? Coba angkat tangan. Raise your hand. Wow, banyak juga ya. 3. Terus yang masih punya Avenza? Navitel 4 orang. Terus Avenza berapa orang? 7, 9 orang, 11. Sisanya 12, 13. Avenza 12 orang. Kalau yang LocusMap, LocusG sama LocusMap Tweak itu harus jadi satu ya installnya ya, harus 3-3-nya. Minimal ada 1 GB aja slot untuk menyimpan itu sudah aman lah. Ya, Dava, kenapa Dava? Lupa di lower hand, Bu. Tadi agak-agak bisa, Bu, soalnya, Bu. Ya. Memang ini ya, kalau online seperti ini memang agak sedikit riweh. Artinya ketika kita di lapangan dalam mata kuliah ini ya, saya cerita sedikit dari tahun-tahun yang dulu, itu biasanya kan kita menentukan wilayah studinya dulu. Nah, kalau wilayah studi kita sudah ditentukan, mahasiswa akan mencoba menginterpretasi. Nah, hanya saja kalau sekarang dilakukan interpretasi pada wilayah yang
misalnya kita sesuaikan dengan mata kuliah GIS ya. Kita kan namanya bukan ground check lagi, ya. Kita nggak bisa melakukan ground check karena ground check memang kan kita ke lapangan untuk mengecek atau memverifikasi hasil dari peta citra terhadap apa yang ada di lapangan. Nah, makanya kalau misalnya disepakati ya, kita latihannya di rumah masing-masing. Anda coba buka misalnya SAS Planet gitu, Anda ambil lokasi masing-masing dari rumah kalian berada gitu ya. Nggak usah terlalu banyak ngambil spotnya, sekitar rumah, atau kalau enggak misal satu desa dulu di crop gitu ya. Nanti kita coba Anda ya nggak harus siang ini, misalnya nanti agak sore gitu kan, udah agak nggak terlalu panas, Anda coba jalan. Nah, dari situ Anda coba praktekkan, caranya seperti itu. Dan nanti Anda bisa juga melakukan menginterpretasi dulu ya, tapi untuk sebagian aja, nggak usah banyak. Semampu kalian lah, artinya lokus saya segini dulu deh, yang penting Anda mencoba gitu ya. Kalau Anda memang saya mau lebih supaya saya tambah bisa gitu ya, mau lokusnya agak besaran juga nggak apa-apa ya, tapi minimal yang di crop satu desa dulu supaya kita tahu bahwa di sini ada tata guna lahan yang berbeda. Nah, ketika Anda di Google Street View itu bahwa yang ada di situ adalah misalnya Tegalan gitu ya. Ketika Anda ke sana ternyata Tegalan itu apakah masih tetap atau sudah berubah? Nah, itu yang perlu kita identifikasi di situ. Itu namanya ground check ya. Kalau nggak kita lakukan ke lapangan ya itu namanya data sekunder. Kita hanya mengambil itu dari Google Map atau Google Street View yang ada di pertemuan kedua. Begitu ya. Nah, yang HP-nya kapasitasnya masih terbatas, Anda coba cut dulu ya, simpan dulu di laptop, kemudian Anda install salah satu aplikasi tersebut, atau mau kalian bagi juga nggak apa-apa, yang memakai misalnya Navitel, siapa saja yang memakai Apensa, siapa saja yang memakai ini Locus Map, Locus GIS gitu ya, atau yang kalian ternyata aplikasi yang lain yang kalian Ibu, maaf. Suara Ibu putus-putus, Bu. Masih putus-putus, Bu. Semua juga mendengar saya putus-putus. Yang belum di-value yang mana? Jadi kita akan melakukan latihan di lapangan ya. Wilayah studinya sesuai dengan tempat tinggal Anda. Nah, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah cek memori HP Anda. Kalau penuh, cut dulu, simpan di laptop supaya Anda bisa menginstal
aplikasi tersebut ya. Kemudian Anda tentukan dari kelas ini, silahkan pilih mau satu orang melakukan 3 aplikasi yang berbeda, minimal satu aplikasi yang berbeda, atau kita bagi satu kelas. Ada yang menggunakan Navitel, ada yang menggunakan Avenza, ada yang menggunakan misalnya LocusJIS, LocusMap, atau Anda punya aplikasi sendiri, silahkan. Nah, kalau masalah tutorial penggunaan LocusJIS ya, Anda searching aja di YouTube itu ada. Pertama, Anda perlu install dulu, cari di Google Play Store ya, aplikasi Locus. Saya tulis di meeting chat ya, LocusMap. Itu depannya L ya. LocusMap, LocusJIS. Kemudian Locus, bentar saya lupa. LocusMap Tweak. Atau mau pakai yang Anda sendiri familiar menggunakannya juga nggak apa-apa. Nah, sekarang disepakati dulu aja, mau satu orang mencoba beberapa atau kita bagi satu kelas ini dengan beberapa aplikasi yang berbeda. Kita sepakati dulu ya. Kalau menyesuaikan kapasitas HP-nya gimana, Bu? Menyesuaikan kapasitas HP-nya gimana, Mbak? Menyesuaikan kapasitas HP-nya, yang sisa sedikit berarti nggak usah install gitu. Install mungkin yang Havanza gini, gitu. Yang lebih ringan gitu. Elsa dulu. Elsa dulu ya udah, Bu. Elsa, coba Sa, gimana Sa? Ya, Dava dulu udah Bu tadi. Saya yang nggak dengar. Izin menambahkan, Bu, mungkin yang dimaksud Elsa menyesuaikan itu gini, Bu, di saat ada HP yang kapasitasnya kecil, mungkin dia bisa tanya-tanya dulu, Bu, dari teman-temannya yang udah install Avenza sebesar apa sih, LocusJIS sebesar apa sih, LocusMap sebesar apa sih. Jadi dia bisa menentukan, Bu, begitu, Bu. Takutnya kalau ditentuin, sewaktu dia install ini, dia nggak bisa, Bu, gitu, Bu, mungkin. Bu. Oke, boleh. Ya. Gitu, Bu. Kecil-kecil kok. LocusJIS itu sebentar. Saya cek dulu ya kapasitasnya ya. Yang sudah punya Avenza, saya coba kirim ini ya, apa namanya, peta ya. Sudah pernah memasukkan peta ke Avenza? Saya kirim ke grup. Nah, itu ada peta Groncek Kaliwungu ya. Hanya saja kalau seperti ini, kita nggak bisa ngecek secara langsung karena ini bukan wilayah kita. Tapi minimal ini bisa apa namanya, buat contoh kalian, atributnya apa saja, artinya yang terlihat itu apa di dalam peta Groncek tersebut. Bisa dibuka dari WhatsApp ya.
Saya kirim ke WhatsApp kalian, ke grup. Jadi itu tutupan lahan sesuai dengan interpretasi berdasarkan data sekunder. Nah, kemudian ini di cross check ke lapangan. Nah, ini. Nah, hanya saja kalau ini kan Kendal, karena saya lokasinya nggak di Kendal, ini nggak terlihat titik saya. Yang terlihat kan hanya di posisi di Kendalnya. Tapi kalau misalnya ini ada di lokasi kita ya, itu akan terlihat ini apa titik lokasi kita ada di mana. Ini saya screenshot ya, contohnya ketika sudah dimasukkan ke dalam Avanza, saya kirim ke grup. Sudah masuk ya? Sudah dicek ya? Nah, langkah pertama, Anda tentukan dulu pakai yang mana. Kemudian Anda ambil wilayah studi sesuai dengan lokasi masing-masing. Sudah diajari caranya motong itu kan? Apa peta kan? Halo? Halo? Nah, kalau itu sudah, Anda coba digit bagian kecil dari lokasi tersebut ya. Kemudian nanti kalau sudah dimasukkan. Anda coba dulu, kita lanjut di grup WA, nanti kalau ada yang mau ditanyakan gimana? Gitu gimana? Boleh, Bu. Ya Bu, nggak apa-apa. Dicoba dulu. Kalau mau stay, ya kalau mau stay di sini silahkan. Kalau misalnya mau live dulu, pakai grup WA dulu nggak apa-apa. Biar nggak boros kalian.